Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otakku begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Acing mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, gua kasih. Sampai sekarang sampai rakatin tak ada, cuma minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Arabi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sedikit dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasabah Habib, enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Iya. Bisa anak pungut jadi Habib. Gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati. Mati-matian bahasanya. Nggak juga. Ente pernah nggak datang ke seseorang, marganya Alkaf? Kita dari telepon pagi gini, live begini. Ente main ke tempat anak, ya kan? Insya Allah anak sambut antum, anak tunggu antum. Yo khair, ayo khair, mancingin sono. Oke datang, bawa mobil datang. Sampai di sana, aneh diusir. Anjing nggak? Maksudnya gimana? Sampai ke sana gue udah nggak beliin makanan buat dimasak bareng-bareng, gitu kan? Ujungnya gue diusir, disuruh pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah, yang undang gue datang pulang, yang undang gue Sobto rumahnya. kali itu mah Tengku bercanda. Lah Sobto bagaimana Sobto? Masa Sobto suruh orang pergi kita pergi? Gue pergi langsung. Beneran, maksudnya beneran. Beneran, saksi banyak kok. Woi, Balawi Jahannam. Natap lo urungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, begitulah teman-teman ya. Makanya di dalam memperjuangkan sebuah kebenaran itu kita tidak perlu validasi dari siapapun. Tidak perlu kita itu mendapatkan konfirmasi positif dari siapapun. Karena kebenaran itu ya tetap kebenaran, itu teman-teman ya. Nah, memang mempertahankan kebenaran itu adalah perintah dan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau memperjuangkan kebenaran ini berdarah-darah, teman-teman. Ya, sampai mengorbankan keluarganya, hartanya, ya, circle persahabatannya dan pertemanannya, pergaulannya, bahkan sampai rela meninggalkan tanah kelahirannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah untuk menegakkan kebenaran. Demi apa? Demi membangun kemaslahatan umat bersama-sama. Itu Kanjeng Nabi, teman-teman. Nah, kita sebagai umatnya itu harus meneladani perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan sebuah kebenaran.
Kan begitu teman-teman ya. Nah, hanya saja terkadang ada saja orang itu yang berjuang bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena hal-hal yang lain. Dan ini disinggung oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang masyhur. Dan biasanya oleh para muallif kitab itu diletakkan pada muqaddimah yang pertama di dalam penulisan karya kitab tersebut. Yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu ya ada maksud dan tujuannya. Ya, wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap orang itu akan berbuat sesuatu sesuai dengan maksud dan tujuan yang dia inginkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau memang betul-betul maksud dan tujuan dia berjuang itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka tentu saja dia akan istiqomah hijrahnya, hanya mengharapkan ridhonya Rasul Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak peduli bagaimana orang itu bersikap, bagaimana orang itu berpendapat, bagaimana orang itu berkomentar. Nggak peduli dia. Ya, sebagaimana maqalah para ulama, imshi ila tariqatillah fala tubali ahadan. Tetaplah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fala tubali abadan, fala tubali ahadan. Jangan mempedulikan siapapun. Selama kita ada di jalan kebenaran, kita nggak peduli komentar orang seperti apa, respon orang seperti apa. Silahkan, karena kita tidak butuh validasi orang lain. Ya, yang kita butuhkan adalah ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak akan terputus perjuangan kita, tidak akan turun semangat kita, tidak akan berbelok tujuan kita di dalam perjuangan ini hanya karena dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang menghantam kita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, faman kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena mengharapkan ya harta benda, kalau hijrahnya itu hanya mengharapkan kesenangan dunia, yusibuha, dia akan dapatkan. Awim ro'atin yungkihuha. Kalau hijrahnya itu hanya karena ingin mendapatkan perempuan, ingin menikahi seorang perempuan, dia akan menikahi perempuan itu. Tapi ingat, ya, dunia ini, harta dunia ini, dan wanita ini adalah bagian daripada pernak-pernik kehidupan dunia yang fana, tidak kekal. Ya, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dari dunia ini. Tapi, apakah itu kekal? Tidak. Kesenangan dunia itu hanya kesenangan semu, kesenangan sementara. Begitu juga perempuan. Perempuan itu, kalau perjuangan kita itu hanya ingin mendapatkan respon, hanya ingin mencari perhatian dari perempuan itu, atau hanya ingin menikahi perempuan itu, ya ingat, perempuan itu adalah bagian dari perhiasan dunia. Dan tidak kekal juga, teman-teman. Karena apa? Karena apapun ya yang bersama dengan kita itu tidak akan selamanya bersama dengan kita, dan apapun yang tidak bersama kita ya tidak selamanya dia tidak bersama kita. Boleh jadi kadang-kadang dia bersama dengan kita, kadang-kadang dia terpisah dari kita. Yang selalu dan setia bersama dengan kita dari awal sampai akhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.